Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutia Ramadan. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang interaksi sosial. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan manusia mempunyai kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan material, yang kedua, kebutuhan spiritual. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Jadi, apakah interaksi sosial itu sebenarnya? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia untuk memenuhi sebuah kebutuhan hidup. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial yaitu yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang, yang kedua berlangsung secara timbal balik, yang ketiga adanya komunikasi antar pelaku, yang keempat adanya tujuan. Berdasarkan pelakunya, interaksi sosial terbagi menjadi tiga. Yang pertama, interaksi individu dengan individu, yang kedua individu dengan kelompok, yang ketiga kelompok dengan kelompok. Berdasarkan caranya, interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu interaksi secara langsung dan interaksi secara tidak langsung. Proses terjadinya interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi yaitu proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Yang kedua yaitu sugesti. Sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Yang ketiga yaitu identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang keempat yaitu simpati. Merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial, seperti interaksi dalam keluarga, interaksi dalam perjalanan, interaksi dalam perkantoran. Bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu proses yang asosiatif atau positif. Yang kedua yaitu proses yang disosiatif atau yang negatif. Yaitu bentuk interaksi sosial. Yang pertama yaitu proses asosiatif. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses asosiatif terdiri atas yang pertama yaitu kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga yaitu asimilasi. Selanjutnya yaitu yang kedua bentuk interaksi sosial disosiatif. Terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses disosiatif terdiri atas tiga bentuk. Yang pertama yaitu kerjasama, yang kedua yaitu kontravensi, yang ketiga pertentangan. Mungkin itu materi dari saya pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.